Halo, Julprik, baca bene, masih demi culpa. Pertama, saya mau menyapa beberapa temanku yang berprofesi sebagai dokter atau perawat. Salam hormatku pada teman-teman semua. Tetap berjuang. Kamu hebat untuk pekerjaan ini. Kamu pahlawan sejati sekarang yang membantu kami warga ini untuk melindungi diri dari virus corona. Dan jangan lupa untuk menjaga dirimu. Kami membutuhkanmu, maka tetaplah jaga dirimu. Para culprit, saya selalu berpikir apa yang bisa kita buat ya untuk membantu mengurangi atau apalah yang bisa kita buat. Saya sendiri berpikir kiranya ada yang bisa kita buat supaya penyebarannya tidak semakin hebat, supaya kita yang sangat awam dalam dunia medis ini juga bisa menyumbangkan sesuatu. Saya menemukan satu tabel ya, apa yang aku bisa kendalikan dan apa yang tidak bisa aku kendalikan sehingga aku biarkan kepada orang. Oke, apa yang bisa aku kendalikan? Yang pertama, pikiran positifku bahwa wabah ini akan berakhir suatu waktu dengan harapan tidak memakan lebih banyak korban. Bagaimana aku mengikuti saran pemerintah dan ahli kesehatan? Itu salah satu yang penting. Karena kita tidak tahu sebagai awam apa yang persis terjadi. Orang-orang membuat spekulasi yang kadang berlebihan. Oh, ini hasil dari konspirasi, ini sengaja dibuat, ini hukuman atau bagaimanapun. Itu bukan urusan untuk saat ini. Entah itu hasil konspirasi atau kesalahan dari orang tertentu atau negara tertentu. Faktanya adalah kita sedang dalam tekanan dari wabah ini. Maka yang bisa kita buat adalah mengikuti saran pemerintah dan ahli kesehatan. Tinggallah di rumah, bersihkan diri sebisa mungkin, mencuci tangan, dan kurangi kontak dengan orang asing dan ikut dalam kerumunan sejauh bisa. Karena memang ternyata sulit juga untuk orang yang bekerja harian, yang harus makan juga setiap hari. Tetapi sejauh bisa kita kurangi kontak atau perjalanan yang mungkin tidak perlu. Menerapkan jaga jarak, physical distancing, social distancing secara fisik juga, supaya kontak entah kita menerima atau kita menjadi carrier pembawa virus bisa dapat dikendalikan, ya, tidak semakin banyak orang yang kena. Tetap di rumah, sudah dianjurkan oleh pemerintah, oleh gereja juga, dengan tidak ada ibadat. Mematikan sumber-sumber informasi hoax, banyak informasi hoax yang bahkan jangankan informasi hoax, informasi yang benar tetapi dibawakan secara negatif, itu juga mempengaruhi mentalitas kita. Dalam dirinya berita itu benar, tetapi berita yang benar itu tidak baik untuk kita terima. Karena mengganggu mental kita, mengganggu pikiran positif kita. Juga dikatakan mengurangi sosial media, atau mungkin lebih tepatnya mengurangi informasi yang kita ambil dari media sosial yang mengganggu pikiran positif kita. Dalam hal ini saya pikir kita perlu penyaringan, filtrasi yang lebih hebat. Mungkin dan sangat perlu menemukan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan di rumah. Kalau ada kebun, ya kami sudah coba lakukan berkebun. Kalau ada permainan yang bisa dilakukan sesama anggota keluarga, dan kita yakin sesama anggota keluarga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, kita lakukan itu sebisa kita. Berbagi hal yang dibutuhkan saat ini, termasuk informasi yang benar. Saya tambahkan yang baik juga, yang memberi harapan, yang memberi rangsangan kepada orang untuk berpikir tentang harapan, sesuatu yang positif, dan memberi semangat. Tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jika salah tentu tidak perlu, dan apabila belum pasti itu benar juga tidak usah disebarkan. Tidak panik membeli barang di toko. Ya, sejauh itu kebutuhan pokok, apa yang perlu untuk 1 minggu ke depan barangkali, yang biasanya kita belanja setiap hari, bisa kita beli. Saya pikir ya, harus saya katakan bukan bidangku ini, hanya karena kecemasan atau
perhatian yang bisa kita buat untuk kebaikan hidup bersama. Bonum commune. Apa yang bisa kita usahakan bersama. Ya, semangat doa dari dulu sudah kita suarakan, jangan hilang iman, tetap berusaha untuk bertekun dalam aktivitas rohani. Nah, ada juga yang tidak bisa kita kendalikan. Tindakan orang lain, apakah dia mau mendekat kepada kita, apakah dia sudah menjadi carrier, pembawa virus tetapi selalu dalam kontak dengan kita, dia ingin dekat ke kita, kita tidak bisa mengontrol dia, kita hanya bisa mengontrol diri kita supaya tidak kontak langsung dengan dia. Meramalkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di depan bukan kehendak kita. Kalaupun ingin melihat visi ke depan, harapan kita ada sesuatu yang baik dan itu yang kita suarakan. Tindakan orang lain, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain seperti tadi. Masker, sanitizer, alkohol di toko, itu di luar kendali kita. Dan salah satu cara yang bisa kita bantu adalah dengan tidak memborong itu di luar kepentingan kita, karena kita pun tidak selamanya akan berada dalam karantina ini. Berapa lama wabah ini bertahan itu juga di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan, stay safe di rumah, kita bantu tenaga medis, sahabat-sahabat kita, para perawat dan dokter, supaya tidak semakin banyak ODP atau PDP yang mungkin akan menambah pekerjaan mereka kalau makin banyak orang yang menjadi dalam pemantauan atau dalam pemeriksaan. Lalu reaksi orang lain, ada yang panik, ada yang berhati-hati, tetapi kita tetap menjaga agar kita membawa energi positif kepada sesama kita. Tetap menaruh semangat teman dan para sahabatku yang tadi yang adalah dokter dan perawat, semangat selalu. Pace bene.